tersebut. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita bersama-sama akan diantarkan untuk mempersiapkan diri menerima pemberitaan firman Tuhan oleh saudara-saudara kita vokal grup Yedutun. Come and sing praises. Mari bersama-sama kita meminta pimpinan Roh Kudus agar menyertai kita.
Bapa yang penuh kasih, pimpin dan urapi dengan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memperoleh sukacita melalui firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman yang menasihatkan, firman yang menegur, firman yang menjadikan pedoman dalam hidup kami setiap hari. Kepadamu kami memohon penyertaan, dan biarlah Engkau sendiri yang hadir memenuhi hati kami. Pimpin dan sertai kami semua di dalam pemberitaan firman, agar dapat memperoleh sukacita. Hamba-Mu Kau mampukan untuk berbicara dan juga mendengar seperti setiap orang yang mendengar berita sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Ayat 49 dan ayat yang ke-50 kita membaca bersama-sama. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, jujur, untuk
mengakui bahwa kita ini sesungguhnya orang berdosa bukanlah perkara yang mudah. Jangankan kita dengan jujur mengakui dosa dan kesalahan yang kita perbuat, bukankah di tengah-tengah kehidupan bersama untuk mengakui kesalahan itu juga bukan perkara yang gampang. Ada begitu banyak upaya untuk membela diri kita, bahwa kita ini orang yang benar, orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan terkadang kesalahan itu justru ditimpakan oleh kita kepada orang lain. Demikian juga dengan dosa. Tidak mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Upaya Adam setelah jatuh ke dalam dosa, ketika Tuhan mempertanyakan kepada dirinya, sesungguhnya masalah itu akan selesai jika Adam mengatakan iya. Kita diingatkan kembali melalui apa yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Ibu Bapak. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Sesungguhnya di sini Adam menjawab iya. Tetapi ternyata tidak. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Ini satu kenyataan, Ibu Bapak. Betapa dosa pun diupayakan untuk tidak segera diakui. Bukan menyelesaikan permasalahan, tetapi merembet pada persoalan lain dan semakin berupaya untuk membela diri. Semakin besar ketahuan apa yang terjadi dengan dirinya. Status sosial yang berhubungan dengan kedudukan, jabatan, kekayaan, kepandaian, jenjang pendidikan ada kalanya menjadi penghalang seseorang untuk menghayati dirinya berada dalam pengampunan Allah yang Ia berikan. Bisa juga karena diri kita menganggap kita dekat dengan Dia, melayani dan melakukan apa yang terbaik menurut ukuran kita. Namun belum tentu menurut Tuhan. Suatu kenyataan terjadi pada saat Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Simon yang dimaksud di sini bukanlah Simon Petrus, Ibu Bapak. Nama Simon itu ternyata nama yang umum digunakan oleh orang Yahudi, tapi tentu menunjukkan pribadi yang berbeda kan. Ada banyak nama Slamet tetapi tentu berbeda. Slamet penjual bakso dengan Slamet Riyadi Siswantoro yang menjadi pendeta GKI Kebayoran Baru. Nama itu menunjukkan kepribadian seseorang. Dan kebetulan nama orang yang mengundang Yesus adalah Simon juga. Tetapi ia seorang Farisi. Secara umum undangan semacam itu tidak untuk mengundang dengan tulus. Namun justru kita tahu perseteruan terhadap Yesus dari golongan Farisi tidak lain untuk meremehkan dan menjatuhkan Yesus. Bukan undangan dengan hati. Bisa saja Simon memiliki simpati terhadap Yesus karena tidak semua orang Farisi berpandangan buruk terhadap Yesus. Apapun yang terjadi, kesediaan Yesus menerima undangan itu tidak dijadikan kesempatan oleh Yesus untuk balas dendam dan menggunakan aji mumpung, menunjukkan kehebatan yang dimiliki,
Namun Yesus menanggapi persahabatan dan persaudaraan sejatilah yang lebih penting untuk diwujudkan. Sekalipun Yesus diremehkan dan direndahkan, Yesus tidak merasa sakit hati, tetapi justru orang-orang di sekitar merekalah yang belajar untuk menghayati kedatangannya ke rumah Simon tersebut. Sebenarnya merupakan hal yang wajar, Ibu Bapak. Setiap kali ada seorang rabi yang singgah ke rumah seseorang di kota itu, maka orang-orang di sekitar rumah si rabi itu datang. Apakah juga penduduk kota berdatangan dan bebas untuk memperoleh apa yang diharapkan dari seorang rabi, yaitu butir-butir pengajaran, butir-butir kebijaksanaan. Kesempatan itu ternyata dipergunakan oleh seorang perempuan yang hidupnya penuh dengan lembaran sejarah hitam. Dari bagian Injil Lukas pasal yang ketiga, pasal 7 ayat 37a, dikatakan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal sebagai orang berdosa. Jadi masyarakat telah tahu siapa perempuan yang datang kepada Yesus itu, walaupun tidak disebutkan nama perempuan itu. Tetapi terkenal berarti dia memiliki lembaran hidup tersendiri. Keterkenalannya itu justru bukan secara positif, namun secara negatif. Dan dia dipandang sebagai sampah masyarakat, sebagai orang yang tidak berguna. Perempuan itu justru berani datang menjumpai Yesus. Ia telah mendengar siapa Yesus sesungguhnya, orang yang punya kehebatan, orang yang punya kasih, orang yang juga punya kepedulian. Karena dirinya tahu bahwa Yesus adalah orang yang tepat untuk dijumpai. Orang yang mau membebaskan dari beban dan belenggu keterpurukannya. Ibu Bapak dan Saudara, mengapa Ibu Bapak pagi ini rela datang untuk mengikuti pelayanan ibadah? Bahkan pelayanan yang pertama dari sekian banyak pelayanan yang dilakukan oleh GKI Kebayoran Baru. Tentu bukan karena kita hendak bepergian keluar kota, karena ada kepentingan yang lain. Tapi bagi Bapak Ibu, karena kita memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh dan dianggap tepat untuk datang ke rumah Tuhan pada saat ini. Kesadaran si perempuan itu membuka diri untuk mengaku bahwa dirinya orang yang tidak pantas dan hina adalah satu wujud kasih. Dari niatnya saja, Ibu Bapak, sudah muncul wujud kasih. Kasih terhadap pengenalan yang maha kuasa dan maha pemurah itu sesungguhnya datang atas kesadaran mendalam mengenai keberdosaan pada masa lalu dan masa di mana ia menghadapi pergumulan yang tidak mudah untuk diungkapkan. Ia tahu ia tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Namun ia sadar anugerah itu nyata. Dan Yesuslah yang mampu untuk memberikan anugerah. Perempuan itu merasa bahwa Yesuslah orang yang mampu mengeluarkan dirinya dari lumpur dosa, dari keberdosaan, dari apa yang terjadi selama ia bergumul dan bergelut dengan kesulitan berkaitan
dengan apa yang terjadi, bahkan perilaku hidup yang selama itu berada di dalam keadaan yang tidak pantas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, perempuan itu tidak peduli dengan omongan orang dan tanggapan masyarakat. Bagi seorang perempuan Yahudi yang muncul di muka umum dengan rambut terurai, dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak sopan. Latar belakang budaya yang menjadikan seperti itu, karena seorang gadis pada saat pernikahannya berlangsung akan mulai mengikat rambutnya dan tidak akan pernah muncul lagi dengan rambut terurai di muka umum. Hal tersebut pertanda bahwa perempuan itu telah dimiliki seorang laki-laki, dan laki-laki yang menjadi suaminya lah yang berhak memandang keindahan rambut istrinya. Sama seperti perempuan di Indonesia yang sekarang sudah banyak tidak lagi tampil dengan rambut yang terurai. Dan sangat sulit sekarang melihat ibu-ibu pejabat mengenakan konde yang menjadi ciri khas penampilannya sebagai budaya bangsa. Kehadiran perempuan yang tidak disebutkan namanya tadi ini dengan menguraikan rambut panjangnya di muka umum memperlihatkan bagaimana ia telah melupakan setiap orang yang hadir di situ. Ia tidak peduli dengan apapun kecuali Yesus yang dianggapnya tepat untuk dijumpai. Kesadaran ini membuat perempuan itu melakukan tindakan yang lebih dari batas sewajarnya. Dan yang paling berharga dengan apa yang dimiliki, yang disebut sebagai mahkota bagi seorang perempuan. Namun, apa yang dilakukan itu bukan untuk mencari perhatian ibu bapak. Apa yang dilakukan karena keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Sebagai bentuk ucapan syukurnya yang telah ia terima lebih dahulu. Dosanya yang terlalu besar untuk diampuni. Namun Tuhan Yesus berkenan mengampuni dosanya yang besar. Dan banyak telah dilakukan itu. Bagi orang lain tindakan tersebut dianggap berlebihan. Atau sekarang orang mungkin akan mengatakan caper, cari perhatian, dan lebay. Ia tidak peduli dengan omongan orang kalaupun dianggap berlebihan. Ayat 38 dari pasal 7 menegaskan kepada kita, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia bukan berdiri di depan Yesus, tetapi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Berarti posisinya deprok, posisinya berada di tengah-tengah keadaan ia tidak berdiri. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Air mata yang tulus, yang keluar karena ia menyadari apa yang telah diperbuat pada masa lalunya sebagai tindakan bobrok, sebagai tindakan yang tidak pantas sebagai perempuan, dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ibu bapak, ternyata bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, membawa minyak wangi menjadi satu kebiasaan yang terjadi setelah membasuh kaki. Namun kaki dirinya sendiri atau kaki itu dibasuh oleh pelayan-pelayan, orang yang datang
untuk memasuki rumah akan dibersihkan oleh si pemilik rumah dengan mengutus hamba-hambanya. Ayat 38 menegaskan apa yang dilakukan perempuan itu. Sampai menyeka kaki Yesus dengan rambut, bukan dengan lap. Ia merasa bahwa hidupnya itu hina, hidupnya tidak berarti. Minyak wangi yang dimiliki bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk dituangkan kepada Yesus. Dan ia tidak pantas untuk menuangkan minyak wangi itu kepada bagian tubuh yang lain. Ia merasa dengan menuangkan di atas kaki, itulah yang paling pantas. Ibu bapak, kenyataan itu membuat keadaan yang kontras dengan Simon, si pemilik rumah, yang tidak melakukan apa-apa selain menyediakan hidangan dalam jamuan yang berlangsung. Dan kalau kita perhatikan sesungguhnya, jamuan itu tidak dilakukan di dalam rumah, tetapi hanya di teras rumah. Yang berarti Simon tidak menerima Yesus dengan sepenuhnya, tidak menerima Yesus dengan seutuhnya. Sejak Yesus datang, tidak ada sambutan yang sungguh-sungguh dari pemilik rumah itu, apalagi pencucian kaki dan penuangan minyak. Mengapa Simon tidak melakukan hal itu? Simon merasa tidak terjadi apa-apa dengan dirinya, karena ia menganggap diri sebagai orang yang baik di hadapan manusia dan juga di hadirat Tuhan. Kedudukan, jabatan, dan peran Simon memang nyata sebagai golongan Farisi. Jabatan dan peran yang dimiliki telah dianggapnya sebagai bagian pelayanan untuk memuliakan Allah, dan itu menjadi bagian hidup. Dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah. Keadaan seperti itu menyebabkan orang tertutup dari Allah dan menutup dirinya terhadap Allah sebagai perasaan dari cukup, dan memang dirasa tidak membutuhkan apa-apa lagi dengan kehadiran Yesus. Kalaupun Yesus mengatakan di depan Simon tentang pengampunan, Yesus mengatakan ada orang yang berhutang uang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan dengan tegas Simon berani berkata, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Tentu yang berhutang 500 dinar. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon menunjuk kepada dirinya. Namun Simon tidak tanggap dengan apa yang dilakukan. Justru yang lebih tanggap adalah perempuan yang merasa hina, yang merasa berdosa. Tuhan dianggap aneh bila makin seseorang menganggap dirinya baik, apalagi untuk mengakui dosa-dosanya. Rasul Paulus jauh setelah pernyataan kisah ini menegaskan, akulah orang yang paling berdosa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 menegaskan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus berani berkata, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ibu bapak, adakah dengan kejujuran kita berani berkata tanpa melihat orang lain? Dengan tulus kita berkata, akulah
orang yang paling berdosa. Rasanya sulit bagi kita untuk mengungkapkan diri kita ini sebagai orang yang berdosa. Benarlah kalau dikatakan bahwa dosa yang paling besar adalah apabila seseorang tidak menyadari dirinya itu berdosa. Perasaan membutuhkan akan membuka pintu kepada pengampunan Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan kemuliaan kasih yang terbesar sesungguhnya dibutuhkan. Ibu bapak, kita semua tahu dosa merupakan bagian dari satu kenyataan yang selalu mengintai dan mengancam manusia. Kasih Tuhan Yesus menjadikan manusia menerima keselamatan dan diperlukan tanggapan atas karya keselamatan yang diberikan. Siapapun orangnya, berita keselamatan itu disampaikan, berita keselamatan itu diwartakan. Namun tidak semua orang menanggapi. Hanya orang-orang yang menyadari perempuan berdosa adalah orang yang dengan rendah hati menanggapi anugerah tersebut. Sementara Simon dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan apa yang dimiliki memang menyambut Yesus. Namun tidak menanggapi dengan sepenuh hati. Walau Yesus ada di dekatnya dan berada di rumahnya. Bersyukurlah kita jika kita merasa diri sebagai orang berdosa yang telah diselamatkan. Dengan demikian, saya, ibu bapak dan saudara-saudari menyatakan kesaksian hidup dalam kasih sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya dengan melakukan perbuatan baik, dengan tidak membalas kebencian dengan kebencian, dengan tidak menaruh dendam, namun dengan ketulusan bahwa kita telah diampuni, sehingga kita melakukan perbuatan baik atas anugerah yang telah kita peroleh. Kiranya tindakan kasih menyatakan seberapa besar pengampunan dihayati, menjadi perenungan bagi kita, orang-orang yang sudah menerima berita keselamatan itu. Tuhan memberkati. Amin.